Jadi seperti ini aja. Bukaan oleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan 2, yang kami hormati Rektor Universitas Gadjah Mada, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Direktur RSUP Dr. Sarjito dan Rumah Sakit Wahana Pendidikan, yang kami hormati Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan para tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara Annual Scientific Meeting 2013 dengan tema Sinergi Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran dalam menyongsong pelayanan kesehatan era jam kesta dan BPJS. Pada hari ini, Sabtu 2 Maret 2013, di ruang auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Dr. Carla Marcira. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Laporan Ketua ASN 2013 dipersilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Budi Mulyono, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Yang kami hormati Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati
Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati Rektor Universitas Gadjah Mada, yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan jajaran wakil dekan, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito beserta jajaran direksi, yang kami hormati Ketua Kagama Kedokteran, yang kami hormati Ketua Panitia HUT FKBM dan RSUP Dr. Sarjito, para narasumber dari Dinas Kesehatan DIY, dari Askes, dari BUK Arjuan, Arsada, Rumah Sakit Haji, dan Swasta, para guru besar, kepala bagian, ketua SMF, tamu undangan, serta seminar nasional ASM yang berbahagia. Marilah yang pertama dan utama, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya pada kita semua sehingga kita mampu menjalani amanah yang cukup berat menyelenggarakan annual scientific meeting ke-6. ASM merupakan kegiatan bersama antara Kagama Kedokteran dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan RSUP Dr. Sarjito yang dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan hari ulang tahun Fakultas Kedokteran dan RSUP Dr. Sarjito, yang pada tahun 2012 ini menginjak usia 67 tahun untuk FKGM dan usia 30 tahun untuk RSUP Dr. Sarjito. Tema yang diambil tahun ini adalah sinergi Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan dalam menyongsong pelayanan kesehatan kira jam kesehatan dan BPJS. Merupakan pilihan tepat mengingat adanya perubahan paradigma pelayanan kesehatan yang sempat dimulai di beberapa tempat dengan jam kesehatannya dan secara nasional dengan sistem BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada tanggal 1 Januari 2014. Penyelenggaraan ASM tahun 2012 ini berupa seminar nasional yang dilaksanakan pada hari Sabtu ini, tanggal 2 Maret 2013, dan kegiatan 20 kelompok kerja alumni dan provisi yang berupa seminar, lokakarya, dan pelatihan yang dilaksanakan antara tanggal 20 Februari sampai 31 Maret 2013. Seminar nasional ini kali ini diikuti kurang lebih dari 400 peserta dari berbagai instansi dan profesi, dari rumah sakit, fakultas kedokteran, Sikes, pengelola pelayanan kesehatan termasuk apotek dan laboratorium klinik. Memang berupa kegiatan cukup beraneka ragam, dari diskusi sampai seminar ilmiah yang sangat serius sekali. Semua itu masih pembukaan, masih halaman pertama. Yang akan diikuti halaman berikutnya yang kita isi untuk pengembangan pembangunan kesehatan Indonesia yang tercinta. Kesemuanya ada harapan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan dapat menjadi pelopor yang baik dan pantas bagi penyelenggara pelayanan kesehatan yang lain demi kesejahteraan negara, bangsa, dan masyarakat kita tercinta. Ucapan terima kasih aturkan pada Dekan dan Direktur Utama atas bantuan dan dukungannya, serta utama pada anggota panitia ASM 2012 ini atas kerja keras, cerdas, dan tangkasnya, karena banyak dari anggota panitia yang sudah mantan-mantan, termasuk saya. Khusus untuk Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan RSUP Dr. Sarjito dapat menjadi lembaga yang rahmatan lil alamin, Fakultas Kedokteran dan rumah sakit yang dapat memberi manfaat sekesalian alam, memberi manfaat pada peserta didik, manfaat pada pasien yang berobat, dan manfaat pada khazanah ilmu pengetahuan. Kami mohon nanti Bapak Dekan untuk memberikan sambutan dan membuka seminar nasional ini, dan secara resmi kegiatan ASM dilaksanakan. Akhirul kalam, kurang dan salah yang mohon dapat dimanfaatkan. Selamat berpartisipasi dalam annual meeting ke-6 tahun 2012 ini. Dirgahayu Fakultas Kedokteran UGM dan RSUP Dr. Sarjito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Dies Natalis Fakultas Kedokteran UGM ke-67 dipersilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Siswanto Agus Wilopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Menteri Kesehatan dan jajarannya, meskipun belum hadir, sebentar lagi akan hadir, saya yakin, karena tadi malam sudah ketemu.
Bapak Dekan, Ketua Kagama Fakultas Kedokteran, para anggota Senat dan juga para guru besar, para dosen, para undangan, singkatnya para peserta acara ASM pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia beliau kita bisa berkumpul bersama menghadiri acara pertemuan ilmiah tahunan atau Annual Scientific Meeting yang disingkat dengan ASM di Fakultas Kedokteran UGM kali ini. ASM ini adalah salah satu acara utama dari serangkaian beberapa acara lainnya dalam memperingati Dies Natalis ke-67 Fakultas Kedokteran UGM dan Dies Natalis Rumah Sakit Sarjito yang ke-31. Tema yang kita pilih di dalam Dies ini adalah mengukur kesiapan kita menghadapi era SJSN dalam bidang kesehatan. Atas nama Ketua Panitia Dies yang ditunjuk oleh Dekan dan juga teman-teman, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, tentu kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri Kesehatan di sela-sela kesibukan beliau bersedia hadir untuk menjadi keynote speaker pagi hari ini. Saya tahu meskipun beliau besok akan melakukan perjalanan jauh ke Afrika, tetapi karena semangat beliau untuk bisa hadir di sini, maka kita berikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan kehadiran Ibu Menteri Kesehatan dalam merayakan Dies kita ini. Kedua, saya juga mengucapkan selamat datang kepada para alumni, khususnya kepada Pak Sugiri Sarif sebagai ketua dan para peserta ASM yang hadir dalam acara ini. Semoga melalui pertemuan-pertemuan semacam ini, wawasan kita dalam menghadapi era SJSN menjadi semakin benar dan juga kita semakin siap memasuki era yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ketiga, kepada para narasumber yang telah hadir dan siap memberikan materi kali ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya pada acara ini. Keempat, kepada para panitia penyelenggara ASM yang dikomandani oleh Profesor Budi Mulyono, kami mengucapkan banyak terima kasih atas jerih payah beliau dan tim penyelenggara acara ASM. Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan para relawan, donatur yang ikut membantu penyelenggaraan acara ini dan beberapa serangkaian acara lainnya atas sumbangan berupa pikiran, tenaga, dana dan dalam penyelenggaraan ini atas nama panitia Dies dan juga tentu fakultas kami mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum kami akhiri sambutan ini, perlu kami sampaikan pula bahwa selain acara ASM ini, ada beberapa rangkaian acara lain yang telah dan akan diselenggarakan dalam rangka peringatan Dies ini. Antara lain, ziarah dan renungan malam untuk para leluhur yang telah berkontribusi dalam perkembangan kedua institusi kami. Kedua, acara puncak peringatan untuk Sarjito sudah berlalu minggu yang lalu. Kemudian untuk fakultas, upacara Diesnya baru hari Selasa nanti minggu depan. Ada beberapa lomba pertunjukan seni, khususnya tradisi kita menyelenggarakan wayang kulit dimulai nanti malam. Jadi saya harapkan para hadirin juga bisa bersama alumni, bisa ketemu, nanti ada malam temu alumni, dan besok pagi hari Minggu khusus untuk teman-teman dari lingkungan Sarjito dan Fakultas Kedokteran akan ada acara family gathering. Saya dengar akan ada lomba lari pakai karung segala macam.
Jadi macam-macam besok acaranya. Dan demikianlah sambutan kami. Semoga acara ini berjalan lancar sehingga peserta dapat menikmati acara ini dengan serilek-rileknya, dan anggap saja piknik ke Jogja bagi teman-teman alumni yang datang nun jauh dari sana merupakan pertemuan dan piknik yang memberi kesan di tahun 2013. Tahun kesiapan untuk menuju BPJS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Kagama Kedokteran dipersilakan kepada yang terhormat Dr. Sugiri Sarif MPA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat pagi. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bu Menkes beserta rombongan, Pak Rektor dan Pak Dirjen Dikti yang ada di ruangan sebelah. Yang kami hormati Bapak Dekan beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Ketua Panitia Dies Pak Siswanto, yang kami hormati Ketua ASM, para sesepuh, Prof. Narto dan yang lain-lain, Senat, serta seluruh alumni yang hadir dan juga peserta ASM yang kami muliakan. Kami bangga sekali pada tahun ini ASM dihadiri secara khusus oleh Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, saya atas nama alumni mengucapkan terima kasih kepada Bu Menkes yang telah bersedia sebagai keynote speech pada hari ini, dan tentu saja kami bangga terhadap hal tersebut. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara yang hadir pada kesempatan ini, baik yang alumni maupun yang bukan alumni. Khusus untuk yang alumni, kami sampaikan bahwa gedung alumni sudah jadi. Kalau ingin ditengok para alumni silahkan menengok sebelah sana, arah gedung ini ke sana. Itu adalah hasil iuran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bentuknya joglo ngasem yang dipindahkan ke sini sebagai kenang-kenangan bahwa Fakultas Kedokteran dulu dimulai dari joglo itu. Nah, jadi mungkin yang belum pernah lihat ngasem boleh lihat, itu replikanya ada di sebelah sana. Dan silahkan dikunjungi. Dan ini adalah hasil iuran Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian ada yang belum sempat memberikan iuran, masih terbuka kesempatan untuk buka iuran. Kenapa? Karena ya kalau ingin melengkapi itu geraha alumni menjadi salah satu isinya biar pepak begitu, ya silahkan. Oh, saya mau nyumbang seperangkat antik supaya menjadi benar-benar kayak ngasem, boleh, silahkan. Jadi masih terbuka kemungkinan. Tapi paling tidak itu geraha alumni sudah bisa dipakai untuk kegiatan. Jadi kalau alumni datang ke fakultas, nongkronglah di sana. Sekretariat ada, jadi silakan nongkrong. Siapa tahu ketemu juga teman-teman alumni yang lain. Jadi itu yang bisa kami laporkan. Dan dalam rangka ASM kali ini tentu kami cukup bangga karena topiknya cukup baik dan banyak hal yang dibicarakan, dan mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, singkat saja karena waktu sudah cukup siang dan lamban. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pembicara di ASM, kepada seluruh panitia, dan kepada yang hadir dalam rangka ASM ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan bermanfaat bagi kita semuanya, bermanfaat pula bagi fakultas, bagi bangsa, dan bagi negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan Dekan Fakultas Kedokteran UGM dan dimohon sekaligus untuk membuka acara ASM pada pagi hari ini. Persilakan kepada yang terhormat Profesor Dr. Teguh Aryandono, spesialis bedah konsultan onkologi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Sekjen Kementerian Kesehatan, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, kemudian Rektor Universitas Gadjah Mada yang sekarang sedang di ruang eksekutif bersama sudah menunggu kita, kemudian Direktur Utama jajaran Direksi Rumah Sakit Sarjito, Direktur RSA, Direktur Rumah Sakit Jejaring, Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pak Kabupaten, tentu saja Ketua Kagama, Kedokteran, dan Ketua Dies, Pak SM, dan para guru besar serta staf FKUGM. Saya sebutkan satu persatu. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa bertemu ASM ini. Pada kesempatan ini saya selaku dekan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Kagama UGM, terutama Pak Dr. Sugiri Syarif. Beliau ini tiap tahun kita, ya saya sampai rikuh ya Pak Sugiri, ya. Tapi mohon nanti jangan pensiun sebagai Ketua Kagama, ya, lain-lain boleh pensiun, ya. Betapa kita sudah sangat terbantu dalam acara ASM ini. Tiap tahun kita mengadakan acara ilmiah yang sangat berguna. Jadi dalam reformasi sistem pembiayaan ini, kesehatan telah, jaminan sosial ini memang akan kita rasakan secara menyeluruh. Fakultas Kedokteran sebagai salah satu lembaga pendidikan dokter, perawat, dan ahli gizi tentu akan merespons positif kebijakan dan amanat Undang-Undang Dasar 45 ini. Era pelayanan kesehatan dalam skema sistem jaminan kesehatan jelas memerlukan kompetensi dan perilaku yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan kesehatan. Lembaga pendidikan kesehatan memiliki peran yang penting, sangat strategis dalam rangka mewujudkan PPK yang bermutu untuk menyongsong pelayanan kesehatan Jamkesda dan BPJS. Area kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan Fakultas Kedokteran tentu akan dipersiapkan untuk menghadapi era jaminan kesehatan nasional ini, baik pada masa pendidikan preklinik maupun pendidikan profesi. Untuk ini, kerjasama sinergis dengan rumah sakit pendidikan merupakan sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Momen temu alumni dalam rangka Dies Natalis FKUGM ke-67 dan HUT Rumah Sakit Sarjito yang ke-31 ini yang dimanfaatkan untuk kegiatan SM tahun 2013 merupakan salah satu upaya bertukar pengalaman yang akan memberi manfaat pada semua pihak. Pertemuan tahunan ilmiah dalam bentuk seminar dan workshop serta 20 pokja yang ada sekarang ini tentu akan sangat berguna bagi kita semua. Semoga upaya ini dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pendidikan kesehatan di Indonesia. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada para hadirin untuk mengikuti ASM ini dan semoga memberikan manfaat sebesar-besarnya pada pribadi maupun masyarakat pada umumnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak atas segala bantuan, pikiran maupun partisipasi lain demi terselenggaranya annual scientific meeting ini. Tidak lupa mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim akan kita buka annual scientific meeting secara resmi. Dimohon dengan memukul gong dan didampingi Ketua ASM, kemudian Ketua Dies Natalis FK dan Ketua Kagama Kedokteran untuk ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan dimohon untuk kembali ke tempat duduk.
Untuk acara selanjutnya, kita menunggu Ibu Menteri Kesehatan untuk menuju ke ruang auditorium. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dimohon kepada juru foto untuk menempatkan diri. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Andi Nafsiah Walinonomboy, spesialis anak MBH, dengan judul Kebijakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Penjaminan dan Asuransi serta dampaknya bagi rumah sakit pendidikan di Indonesia. Dipersilahkan kepada yang terhormat Dr. Andi Nafsiah Walinonomboy, spesialis anak MBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya mohon maaf, saya tidak sangka langsung duduk langsung ngomong. Biasanya ada basa-basi dulu. Hebat kalian. Ternyata GM memang beda. Saya sudah 8 bulan menteri, baru sekali ini duduk langsung ngomong. Jadi memang Gajah Mada unik.
Saya malah belum ngerti ini semua. Namun demikian, saya yang terhormat Bapak malah saya belum lihat semuanya yang hadir sehingga belum sempat ini. Yang saya hormati Pak Dirjen Pendidikan Tinggi, yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Saya baru ngobrol dengan Pak Dekan sebelah. Kayaknya saya belum pernah ya ke sini, bagus sih. Tapi semoga ini bukan pertama kali dan terakhir kali ya. Meskipun tidak sebagai menteri, tetap juga bisa datang ke sini ya. Soalnya saya tadi cek, ini eselon saya yang ada di sini berapa orang yang sudah pernah memanfaatkan UGM. Ya, saya mulai dari sana. Yang paling berbobot Pak Sekjen. Kenapa? Banyak katanya. Sampai pacar pun dapatnya di UGM. Ya, di sebelahnya Pak Trihono, katanya ya memang dia di UI, akan tetapi sering ke Jogja oleh karena pacarnya di sini. Prof. Akmal adalah Dirjen BUK, ya dia orang UI beneran. Ya, nggak ada pacar di sini toh? Nggak ada. Oke. Dulu pernah. Oh ya, dulu pernah katanya. Kemudian di sebelahnya adalah Dr. Untung, BPSDM, ya. Kenapa Pak? Jadi memang saya bilang kalau sudah di Kementerian Kesehatan yang mesti jadi role model ya, healthy lifestyle, udah nggak boleh gemuk, gitu, nggak boleh overweight. Nah, kami atas inisiatif Pak Sekjen itu diperiksa semuanya, termasuk kolesterolnya, diabetesnya, gula darahnya, tensinya, segala pokok penyakit tidak menular. Dan ternyata kami ini sebagian besar overweight, termasuk aku. Jadi terpaksa menteri keluarkan peraturan tidak boleh gemuk kalau di Kementerian Kesehatan. Yang lucu adalah sejak itu hampir setiap hari saya dapat SMS, Ibu Menteri, saya bisa menurunkan berat badan sekian kilo dalam sebulan dengan cara saya. Waduh, tetapi yang penting healthy lifestyle. Jadi Pak Sekjen sudah mengatur bahwa kita harus olahraga, harus diet, dan juga harus nyanyi-nyanyi dan berdansa untuk bisa healthy lifestyle. Jadi sehat secara fisik, secara mental maupun sosial, insya Allah. Baik, saya terlalu banyak ngomong, tapi hadirin yang saya banggakan dan saya muliakan. Tidak putus-putusnya saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Annual Scientific Meeting tahun 2013 dengan tema Sinergi Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran menyongsong pelayanan era Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) dan BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Karena ini kunjungan saya pertama secara resmi ke Universitas Gadjah Mada, perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya kepada Universitas Gadjah Mada atas seluruh sumbangsi saudara-saudara. Saya tahu betapa banyaknya, betapa besarnya jasa UGM terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia ini. Tidak hanya atau mungkin paling penting penyediaan sumber daya manusia yang selama 31 tahun ini lewat pendidikan di Universitas Gadjah Mada, saya kira telah memberikan sumbangan yang sangat positif dalam pembangunan
kesehatan bangsa kita. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya dari lubuk hati saya yang sedalam-dalamnya. Saya juga sampaikan apresiasi kepada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada atas prakarsanya menyelenggarakan pertemuan dengan tema yang aktual dan sangat relevan dengan upaya pemerintah bersama masyarakat yang sedang menyiapkan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Kesempatan yang baik ini juga saya gunakan untuk menyampaikan selamat memperingati Dies Natalis ke-67 Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Saya doakan semoga Fakultas Kedokteran UGM bersama seluruh sivitas akademikanya selalu sukses dan senantiasa menghasilkan karya-karya besar yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia. Saudara-saudara, pada 1 Januari 2014, insya Allah kita memang akan memasuki babak baru dalam pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan dimulainya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Selanjutnya akan dilakukan peningkatan cakupan jaminan kesehatan secara bertahap dan pada tahun 2019 insya Allah akan terwujud jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. Saat ini kita, masyarakat bersama pemerintah sedang melakukan langkah-langkah persiapan yang mencakup antara lain penyiapan regulasi, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, sumber daya termasuk sumber daya manusia, dan sosialisasi. Kelak dengan terwujudnya jaminan kesehatan semesta pada tahun 2019, insya Allah seluruh penduduk Indonesia akan mempunyai jaminan kesehatan yang berarti, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa kendala biaya. Saudara-saudara, saya ingin menekankan komprehensif dan bermutu. Oleh karena saya sudah keliling lebih dari 20 provinsi dan ada banyak sekali yang menganggap bahwa jaminan kesehatan nasional kita sama dengan pengobatan gratis. That's not so. Bukan itu maksudnya. Ya. Jaminan kesehatan kita per undang-undang tidak hanya kuratif, akan tetapi secara komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, sehingga dengan demikian komprehensif dan bermutu. Inilah yang kami tadi bahas di dalam ruangan juga. Oleh karena saya terus terang risau sekali melihat bahwa sebagian besar pikiran di daerah itu ke arah kuratif. Yang mau disiapkan adalah selalu rumah sakit, spesialis di mana-mana, mintanya dokter, perawat, bidan, tapi semua kuratif. Bahkan waktu saudara-saudara barangkali ikut hebohnya kami di Jakarta soal bayi Dera yang katanya ditolak oleh rumah sakit. Sekali lagi itu bohong, tidak benar. Tidak ada rumah sakit yang tolak. Akan tetapi usul para politisi langsung adalah tambah rumah sakit, tambah tempat tidur, termasuk tambah tempat tidur di puskesmas. Sedangkan kita justru dalam rangka persiapan BPJS ini mengharapkan suatu sistem rujukan yang berjenjang dengan pelayanan kesehatan dasar, rujukan pertama, rujukan kedua, dan sebagainya. Jadi saya mohon nanti ini bisa para pemikir di Universitas Gadjah Mada ini betul-betul memberikan sumbangan pikiran, sehingga dengan demikian kita membangun suatu sistem
yang handal dan bisa juga bisa memberikan pelayanan komprehensif dan bermutu kepada setiap rakyat Indonesia, tetapi juga jangan menyebabkan rumah sakit itu menjadi puskesmas besar. Saya pergi melihat rumah sakit Budi Asih, di mana yang RSUD di Jakarta, dan dengan adanya kartu sehat, mereka jadi jumlah rawat jalan saja sehari bisa ratusan orang. Bisa sampai paling tinggi sampai 900 orang sehari. Saya katakan emangnya habis itu kan dikritik. Saya bilang emangnya petugas kesehatan itu malaikat? Sudah menangani sekian ratus orang masih bisa senyum. Ya malaikat lah dia. Ya. Secara normal manusiawi, apalagi mereka berjejal-jejal, tidak mau antre, tidak semua mau dijulukan dan sebagainya. Dengan di tempat yang sempit, relatif sempit, tidak dipersiapkan untuk 700 orang. Yang benar kalau petugas kesehatannya masih bisa senyum, ya malaikat lah dia ya. Kira-kira begitu. Dan saya kira sulit untuk dapat. Tapi saya mohon teman-teman, para pakar, serta saya memang tahu bahwa saudara-saudara mempunyai mindset yang dekat dengan rakyat, dekat dengan masyarakat. Bagilah pengetahuan itu, pengalaman itu, sehingga kita bisa memberikan pelayanan komprehensif dan bermutu mulai sedekat mungkin dengan masyarakat. Di masa ini, saudara-saudara, sebagian masyarakat sudah telah mempunyai jaminan kesehatan, antara lain yang dilayani oleh program asuransi kesehatan pegawai negeri, Jamkesmas untuk fakir miskin dan orang tidak mampu, Jamkesda yang oleh pemerintah daerah, dan Jamsostek. Jadi data yang diberikan kepada saya adalah bahwa nanti pada tanggal 1 Januari 2014 kepesertaan yang dikelola oleh BPJS diperkirakan akan berjumlah 121,6 juta rakyat Indonesia. We have to be proud, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara yang sering keluar negeri tahu bahwa tidak banyak negara yang bisa menyediakan health coverage, health insurance coverage kepada 121,6 juta jiwa. We have to be proud. Yang dikelola oleh asuransi lainnya seperti Jamkesda dan perusahaan-perusahaan lain berjumlah kira-kira 50 juta, sehingga totalnya pada tahun 2014 insya Allah sebanyak 69,9% dari seluruh penduduk sudah akan tercover dan jumlahnya adalah 171,6 juta jiwa. Ini saya ajak supaya kita semua berusaha supaya ini bisa terlaksana. Oleh karena betul tidak banyak negara di dunia yang mempunyai insurance health coverage sebesar 171,6 juta penduduk. Pada tahun 2012, coverage yaitu tahun lalu itu mencapai 128 juta jiwa dengan berbagai model jaminan. Jadi ada yang Jamkesmas untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, itu pun nanti mulai 1 Januari sudah tidak lagi dikelola oleh Kementerian Kesehatan, akan tetapi oleh BPJS, Askes, PNS, untuk pegawai negeri sipil, pensiun, veteran, TNI, Polri, dan Jamkesda itu berjumlah 39 juta, dan asuransi-asuransi lain. Jadi, saudara-saudara, we can be proud. Tentu penting adalah mutu. Oke?
dan mutu pelayanan. Inilah yang harus menjadi concern kita. Saya tidak tahu kenapa orang kok tahu semua saya punya nomor HP. Itu tiap hari saya di SMS. Kalau ada yang mendapat pelayanan yang tidak baik, dari apakah jam kesda, apakah jam kesmas, apakah apa, ada rumah sakit ditolak, saya di SMS. Saya heran juga. Oleh karena seharusnya nggak gitu ya. Menteri Kesehatan nggak boleh urus orang perorangan ya. Benar nggak? Baik, saudara-saudara, dengan dimulainya jaminan kesehatan nasional, maka diharapkan tidak ada lagi pengelompokan sasaran masyarakat dalam jaminan kesehatan. Karena seluruh rakyat Indonesia insya Allah mempunyai jaminan kesehatan. Tantangan yang dihadapi adalah sejauh mana pemerintah bersama seluruh stakeholders termasuk rumah sakit mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu bagi seluruh penduduk. Saudara-saudara, pelayanan jaminan kesehatan nasional juga kita perkuat mulai dari primary health care atau layanan kesehatan dasar, agar upaya kesehatan yang didukung oleh upaya promotif preventif dan upaya kuratif dasar sedekat mungkin berada dekat dengan rakyat. Inilah sebenarnya yang akan menjadi titik tumpu kita, yaitu di pelayanan kesehatan dasar dengan kegiatan preventif promotif serta kuratif dasar. Ini yang paling penting. Bukan saya cinta kalian yang mengelola rumah sakit. Saya cinta, saya tetap cinta, bukan tidak. Akan tetapi selama ini pelayanan kesehatan dasarlah yang perlu kita perkuat. Kalau kita bisa capai 70% rakyat, kebutuhan rakyat untuk sehat, bukan untuk sakit ya. Jadi kadang-kadang juga memang saya lihat ada perbedaan terminologi di situ. Saya bilang saya dilantik sebagai Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan. Jadi datang pada saya, bagaimana supaya kita membantu rakyat jadi sehat, bukan bagaimana kita tunggu rakyat sakit dulu baru mau berikan pengobatan gratis. Nonsense. Akan tetapi saya tahu UGM dan masyarakat di Jogja ini termasuk salah satu yang memang sangat progresif dan inovatif, bergerak justru dalam penguatan layanan kesehatan dasar. So thank you. Saya kira ini sangat baik. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit harus dilakukan penyesuaian sistem pelayanan kesehatan dan dari konvensional menjadi managed care. Suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang satu, komprehensif dan menyeimbangkan antara kualitas pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Kedua, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Serta ketiga, menerapkan manajemen, pengendalian utilisasi dan biaya, serta program jaga mutu pelayanan kesehatan. Jadi inilah yang kita harapkan dari semua rumah sakit. Dengan demikian, pelayanan dan pembiayaan akan terintegrasi. Akan terjadi pula peralihan dari sistem fee for service menjadi kapitasi untuk jenjang pelayanan primer dan paket INA CBGs untuk jenjang pelayanan sekunder dan tersier. Saya kira nanti Pak Sekjen yang akan mendalami itu, bukan? Akan memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai hal itu. Ini akan menuntut institusi penyedia layanan kesehatan lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanannya. Kendali mutu dan kendali biaya yang seimbang akan memacu rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang bermutu dengan biaya yang terjangkau. Dan ini akan ada persaingan tentu. Saudara-saudara, upaya pemerintah untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan rumah sakit harus diikuti pula oleh semua praktisi perumah sakitan, termasuk rumah sakit pendidikan. Dalam menyongsong dimulainya pelaksanaan jaminan kesehatan nasional pada tahun 2014, saya minta agar seluruh rumah sakit, termasuk rumah sakit pendidikan, melakukan langkah-langkah
untuk mendapatkan akreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab terpenuhinya jaminan mutu pelayanan melalui akreditasi merupakan dasar bagi BPJS untuk menentukan apakah suatu fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi syarat atau tidak untuk dijadikan mitra dalam pemberian pelayanan jaminan kesehatan. Jadi tidak semua rumah sakit, akan tetapi hanya yang terakreditasi, pemerintah maupun swasta. Di masa ini, sebanyak 322 rumah sakit serta 16 rumah sakit akademik digunakan sebagai wahana pendidikan dari 72 fakultas kedokteran di tanah air. Jadi catatan yang saya dapat dari Pak Dirjen Dikti adalah bahwa ada 72 fakultas kedokteran, 31 pemerintah negeri, 41 swasta. Jumlah mahasiswa yang negeri 21.356, sedangkan swasta 24.746. Sedangkan dokter yang dihasilkan tiap tahun, memang tahun lalu yang melamar untuk internship berjumlah 7.700, tahun ini 5.500. Akan tetapi saya juga diberitahu bahwa masih ada 60 fakultas kedokteran yang sampai sekarang belum menghasilkan dokter. Jadi 60 yang sudah, 12 yang belum. Oke. Jadi 12 fakultas kedokteran yang masih dalam proses dan mereka pun akan menghasilkan dokter. Jadi saya kira kita bisa memperhitungkan, saudara-saudara yang pintar-pintar di depan sini sudah bisa menghitung, kalau semua fakultas kedokteran itu sudah menghasilkan dokter, maka memang setahun kita akan ada produksi dokter sekitar 7.000 sampai 8.000 orang. Yang pensiun tidak tiap tahun tidak sampai 2.000. 1.000 lebih saja yang pensiun. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang menghadapi bukan hanya jumlah. Yang paling malah mungkin jumlah sudah di beberapa provinsi yang saya kunjungi, jumlah dokter sudah jauh melebihi standar yang kita katakan 40 dokter per 100.000 penduduk. Jauh melampaui. Masalah yang kita hadapi sekarang, satu adalah persebaran, distribusi, kedua adalah mutu. Dan di sini peran penting sekali dari teman-teman di Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan. Oke. Jadi memang satu provinsi yang saya kunjungi minggu lalu, dari sekian kabupaten kota, ada 5 yang tidak ada dokter spesialis. Akan tetapi di ibu kota provinsi, ada 3 rumah sakit, dan 1 rumah sakit mempunyai spesialis lebih dari 30 orang. Tetapi ada 5 kabupaten kota yang tidak ada spesialis. Nah, bagaimana fakultas kedokteran bisa mengembalikan lagi jiwa pengabdian ini kepada adik-adik kita yang baru tamat? Kenapa mereka takut? Sedangkan saya sendiri melihat sama sekali tidak terlalu terpencil banget gitu loh. Ada jalan. Tetapi silahkan saya mohon Dirjen Dikti, para dekan Fakultas Kedokteran, para dosen, coba kumpul dan bicara. What is happening? Apakah dokter-dokter muda kita betul tidak punya semangat juang lagi? Tidak punya idealisme lagi? Atau kita yang keliru di dalam mendidik dokter-dokter baru? Kenapa mereka tega di satu rumah sakit ada 50 spesialis dan mereka berkelahi lagi? Ya bisa masuk akal.
Di rumah sakit, di mana dulu saya satu-satunya spesialis, sekarang ada 51 spesialis dan berkait pula. Ya. Bisa tolong tidak usah saya diganggu kalau saya lagi itu. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan rupanya ini. Jadi, saudara-saudara, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ini tentu yang ada 72 fakultas kedokteran ya tadi ya, disiapkan menjadi rumah sakit pendidikan. Saat ini baru 43 rumah sakit pendidikan di seluruh Indonesia, sedangkan fakultas kedokterannya ada 72. Ya, jadi masih jauh. Yang telah memenuhi persyaratan sesuai keputusan Menteri Kesehatan nomor 1069 tahun 2008 tentang pedoman klasifikasi dan standar rumah sakit pendidikan. Namun saya berterima kasih sekali lagi kepada Universitas Gadjah Mada yang sudah saya tahu membina rumah-rumah sakit di Indonesia bagian timur. Terima kasih, oleh karena itu jelas meningkatkan mutu, meningkatkan semangat dan kompetensi rumah-rumah sakit di daerah terpencil seperti Bejawah dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Saudara-saudara, saya instruksikan agar semua rumah sakit yang digunakan sebagai wahana pendidikan tetapi belum ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Kementerian Kesehatan agar segera mengambil langkah yang perlu untuk ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Pada kesempatan yang baik ini saya juga minta agar saudara-saudara para pengelola rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran merubah mindsetnya agar dapat berpikir secara komprehensif, berani melakukan pendekatan inovatif dan bersikap partisipatif dalam menyongsong pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Jadi sekali lagi, saya memang risau oleh karena saya melihat bahwa sebagian besar tamatan fakultas kedokteran yang muda-muda itu hampir tidak ada yang cukup terampil atau cukup kompetensinya dalam kegiatan preventif, promotif maupun rehabilitatif. Rehabilitasi juga sangat saya lihat kurang di daerah. Saya baru launch suatu program untuk masyarakat nelayan di daerah Sulawesi Selatan. Dan saya sedih sekali. Oleh karena mereka tidak ada peralatan yang cukup untuk melindungi. Ada 15 orang yang lumpuh karena menyelam. Usianya masih cukup muda, ada yang umur 21 tahun. Akan tetapi tidak ada upaya untuk bisa mereka rehabilitasi dengan fisioterapi dan sebagainya. Apakah ini gejala? Apa gejala ini? Mari kita pikirkan. Preventif promotif, kita tahu soal rokok. Kita ada 66 juta orang laki-laki yang merokok di Indonesia. Dan biaya yang harus kita keluarkan untuk penyakit terkait rokok, apakah itu kanker, apakah itu stroke, sakit jantung, dan sebagainya, itu berjumlah 2,11 triliun dalam tahun 2010. Tetapi, kalau kita lihat upaya pencegahan, upaya promosi kesehatan supaya jangan merokok atau berhenti merokok, upaya kuratif atau rehabilitatif supaya mereka berhenti merokok, itu sangat-sangat terbatas. Ini baru satu. Minggu lalu tim dari WHO datang pada saya dan mengatakan bahwa sangat sayang sekali Indonesia dulu pernah menjadi contoh di dunia untuk keluarga berencana. Tetapi sekarang Indonesia sudah 10 tahun total fertility rate stagnan. Itu upaya pencegahan demi untuk kepentingan kesejahteraan keluarga dan demi untuk menurunkan angka kematian ibu maupun bayi. Mengapa kita sekarang dinilai gagal? Kalau dulu
kita jadi contoh untuk dunia. Keluarga berencana, imunisasi, saudara-saudara. Polio, saya dilapori oleh WHO. Indonesia sudah bisa menekan polio. Namun sekarang Indonesia termasuk yang risiko tinggi. Kenapa? Oleh karena imunisasi rendah di banyak provinsi. So, what is happening? Mari kita berpikir, mengapa preventif, promotif, rehabilitatif menjadi anak tiri sekarang? Kenapa pikiran kita selalu ke kuratif dan perawatan spesialistis? Habis itu para spesialis berkelahi lagi. Ampun gue. Ya. Saudara-saudara, saya hanya ingin menyampaikan bahwa tahun 2015 ASEAN akan menjadi one community. Kita tidak akan bisa menahan tenaga kerja, tenaga kesehatan dari 10 atau 11 negara-negara ASEAN. Sekarang ASEAN plus 3 berarti China, Jepang, dan Korea. Mereka semua mau masuk Indonesia. Kalau kita berkelahi aja tidak pikirkan mutu, jangan heran kalau nanti kita nonton di negeri sendiri. Please do something. Kenapa kita tidak mau bersatu untuk saling meningkatkan kita punya kemampuan? Kenapa kita tidak bisa bersatu untuk meningkatkan kita punya kompetensi? Adik-adik kita yang di daerah, masa pasang IUD aja nggak bisa? Please, ini saya mohon, karena saya sangat risau. 2015, kemungkinan saya sebagai Menteri Kesehatan tidak bisa melindungi saudara-saudara. Ya. Mengapa kita tidak balik? Kita yang punya mutu yang tinggi, kita yang bisa berkarya di negeri-negeri lain. Oleh karena kita di sini banyak tenaga kesehatan yang bermutu tinggi, yang dihormati dan dihargai di negeri-negeri lain. Atau kita tetap mau berkelahi seperti ini? Habis itu kita biarkan, kita nonton saja semua tenaga kesehatan dari ASEAN plus 3 masuk di Indonesia. Please do something. This is very serious. Ini menyangkut kehidupan bangsa. Ini menyangkut juga kesejahteraan teman-teman tenaga kesehatan, semua tenaga kesehatan. Saya sedih kalau dengar ID mengancam mogok karena fee-nya kurang. Aduh mak, apa tuh kita ini salahnya kita dalam pendidikan? So, saudara-saudara, pada kesempatan yang istimewa ini, saya perlu mengingatkan tentang konsensus global akuntabilitas sosial institusi pendidikan kedokteran yang sudah disepakati pada bulan Oktober tahun 2010 di London. Jadi ini secara khusus disepakati oleh 130 organisasi pendidikan kedokteran dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Konsensus global ini menyepakati bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, jadi social accountability dari pendidikan kedokteran, maka pendidikan profesi kedokteran dituntut untuk memperhatikan beberapa hal. Saya hanya akan menyebut 4, tapi nanti saudara-saudara baca sendiri yang lengkapnya. Ya. Pertama, agar tanggap terhadap kebutuhan dan permasalahan pelayanan kesehatan di masyarakat saat ini dan di masa depan. Saya kira saya sudah panjang lebar tadi. Preventif, promotif, rehabilitatif sangat kurang. Soal kebutuhan dokter sebenarnya sudah, dokter perawat bidan hanya distribusi dan mutu. Sekarang bidan baru tamat itu tidak bisa melayani partes normal saja, nggak bisa.
pembukaan saja, suruh ukur pembukaan saja salah. Dan yang saya lebih sedih dilaporkan bahwa bidan-bidan yang baru tamat tidak ada empati terhadap ibu-ibu. Seorang ibu sudah kesakitan, menangis setengah mati karena kesakitan. Ibu bidan lagi dengan HP-nya hahaha, tidak memperhatikan pasien. Tidak ada empati. Saya dapat laporan, dokter muda sudah tidak bisa diagnosa dengan tangan, dengan stetoskop. Semua harus dengan alat, semua harus dengan laboratorium. Please do something. Saya sangat risau, terus terang saja. Ya. Yang kedua, jadi tadi agar tanggap terhadap kebutuhan dan permasalahan pelayanan kesehatan di masyarakat saat ini dan di masa depan, terutama menjelang ASEAN One Community. Agar pelayanan, pendidikan dan penelitian berorientasi pada prioritas sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi jangan bikin enak dokter, jangan bikin enak fakultas, tapi sesuai kebutuhan masyarakat. That means you have to go out, cek apa kebutuhan masyarakat. Jangan bikin ivory tower di universitas. Ketiga, agar memperkuat tata kelola institusi pendidikan dan memperkuat kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Saya kira GM terkenal ini dalam hal ini, akan tetapi sayangnya tidak semua fakultas kedokteran. Dan keempat, agar menggunakan sarana evaluasi dan akreditasi untuk menilai kinerja dan dampaknya mutu pendidikan. Saudara-saudara, saya harap arah pendidikan kedokteran di Indonesia dapat menjawab kebutuhan bagi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional secara keseluruhan, termasuk pemberlakuan sistem rujukan berjenjang yang harus dijalankan dengan keseimbangan antara promotif preventif. Bahkan kalau saya biasanya mengutamakan promotif preventif, tetapi kuratif dan rehabilitatif kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Kesempatan yang baik ini juga saya gunakan untuk menghimbau semua pihak yang terkait dalam pendidikan profesi kedokteran di Indonesia dan mempersiapkan anak didiknya agar mampu mendedikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilannya untuk berperan aktif di era jaminan kesehatan nasional. Jadi jangan nanti kalian punya dokter muda tamat langsung mau mogok karena gajinya kurang ya. Kalau ada dari GM, awas yang kayak gitu. Ya, ini dekan Fakultas Kedokteran saya hantui kalau ada tamatan Fakultas Kedokteran yang tamat langsung mau mogok kalau gajinya kurang. Tanamkanlah kebanggaan pada generasi penerus kita untuk melayani dengan hati, the pride to serve. Mari kita kembalikan lagi itu. Saya tahu, saya lihat rata-rata di sini yang sudah lumayan senior lah. Tidak sesenior saya, tapi saya rasa kita bangga dulu. We were proud to serve. Kembalikanlah itu pada anak didik teman saudara-saudara, agar generasi penerus kita betul bangga untuk melayani dengan hati. Budaya tolong menolong merupakan warisan leluhur kita yang harus tetap kita lestarikan. Dengan adanya disparitas sumber daya, tingkat sosial ekonomi dan faktor geografis, tidak semua daerah mampu menyediakan pelayanan kesehatan dengan optimal. Untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu di daerah bermasalah kesehatan, saya himbau agar seluruh rumah sakit pendidikan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran, mengupayakan agar para peserta didiknya bersedia bekerja di daerah yang sulit terjangkau dan bermasalah kesehatan tersebut. Hendaknya para calon dokter diberi kesempatan untuk bekerja di luar rumah sakit
untuk mendekatkan diri ke pasien sesuai dengan konsep hospital without walls. Para peserta didik perlu belajar dan melihat sendiri faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya suatu penyakit atau suatu masalah kesehatan di dalam masyarakat. Saya tahu UGM termasuk salah satu yang melakukan pendekatan inovatif, kreatif seperti ini. Tularkanlah itu kepada fakultas kedokteran yang lain di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, sebelum menutup sambutan ini, saya sampaikan harapan agar rumah sakit pendidikan menjadi contoh bagi rumah sakit lain. Karena disinilah proses pembelajaran dan transfer ilmu pengetahuan berlangsung secara intensif. Rumah sakit pendidikan bersama dengan fakultas kedokteran harus bersinergi, berkolaborasi, dan berintegrasi secara harmonis dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, pendidikan, dan penelitiannya. Saya ucapkan selamat mengikuti Annual Scientific Meeting diiringi dengan pantun. Getah perca dijadikan lem, perekat peti di negeri Perlis. Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UGM selamat memperingati Dies Natalis. Buah durian jangan dipetik, akan dijaga para pengawal. Mari siapkan dengan baik jaminan kesehatan nasional. Mendayung rakit menuju pekan, berjualan mawar, berpakaian serasi. Segenap rumah sakit pendidikan penuhi standar dan akreditasi. Akhirnya dengan memohon perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, ini nggak jadi ya, nyatakan dibuka dengan resmi nggak jadi ya. Saya ucapkan selamat Annual Scientific Meeting Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada 2013. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan souvenir dari Fakultas Kedokteran UGM ke Ibu Menteri Kesehatan. Dipersilahkan kepada yang terhormat Bapak Rektor UGM, kemudian Bapak Dekan dan Ketua ASM dimohon untuk ke depan. Untuk apa? Saudara-saudara, saya mau melanggar lagi karena saya lihat ada gong. Saya minta pemukul gongnya. Saya tidak buka kalian punya itu, tapi saya mau pukul gongnya. Mana? Oleh karena saya sudah janji, selama saya jadi Menteri Kesehatan, saya akan pukul gong 2 kali. Artinya 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Terima kasih. Lagi janji saya, kalau pukul gong harus ada gender balance. Saya nggak mau kalau hanya laki-laki. Saya minta ada perempuan juga maju ke depan. Silakan Bu. Apaan? Oh, zaman gini masih laki-laki melulu. Menteri Kesehatan tidak ada seks ya. Menteri Kesehatan bukan perempuan, bukan laki. Itu no, ya bagus. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan souvenir. Dipersilahkan kepada Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada untuk menyampaikan souvenir.
Dan kenang-kenangan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Universitas Gadjah Mada. Terima kasih kepada Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Bapak Ibu yang kami hormati untuk